saling berkata buka bersilaturahmi, dan mungkin nanti Ustaz akan lebih banyak nanti memberikan faedah-faedahnya. Saya juga ini minta maaf karena bagi saya begini, saya baru tiba dari di bandara ke sini dari Palu, dan alhamdulillah saya bersyukur Subhanahu wa taala karena masih di apa namanya waktu yang saya masih dapat. Kemarin saya ada ke Palu, kemudian saya upayakan langsung balik dari Palu. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi kita sudah punya melihat apa namanya Mbak Desi ini, mungkin juga nanti Pak Ustaz bisa sedikit memberikan lebih mendalam lagi tentang syariah ini. Tetapi untuk syariah, saya secara pribadi nanti juga langsung buka hari ini. Kemudian saya sampaikan kepada ketua yang di samping Bapak itu, ketua apa namanya, ketua Ramadan sekaligus nanti sampai ketua korban, dan Pak Ketua itu rekening untuk memper kita sebagai ucapan terima kasih kita, tamu kita sudah datang membawakan apa namanya pusat kerja di masjid kita ini. Bendahara masjid di sana ada, insyaallah kita. Nah, cuma begini mungkin untuk bahasa dia sedikit. Saya juga ini kan sahabat, dan diberikanlah kami sedikit gambaran tentang kelebihan bahasa ini dan bahasa itu yang perlu barangkali terlalu terekspos. Nah, mungkin nanti kita pakai lewat komunikasi baik aja atau secara disampaikan. Saya kira barangkali ini yang saya sampaikan. Yang terakhir, permohonan maaf kami sekiranya dalam acara ini ada hal yang kurang berkenan, maka yang kesempatan ini kami tadi maafkan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin keluarga bidat yang kami hormati, demikian tadi telah kita dengarkan sambutan dari Ketua Pengurus Masjidul Istiqomah Blok M, Bapak Dr. Insinyur Haji Hidayat Blok M. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari perwakilan Bank Syariah Indonesia BSI kepada Bapak Andi Muhammad Afrin, Ex-Manajer BSI Taman B1. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saja. Insya Allah di waktu ke depan kami akan coba lebih rajin lagi mungkin berkoordinasi dengan Pak Sabuni untuk sosialisasi jauh ke masjid berjamaah. Yang jelas mungkin juga sedikit perjelas bahwa support kami di sini ya bukan karena pabrik. Ada pabrik tapi pabriknya akan perbaikan, bukan pabrik yang mana kepentingan. Jadi harapannya bahwa kader kami di sini itu bisa kami dimanfaatkan seperti yang kami sampaikan bahwa memanfaatkan kami sebagai agen jasa dari ini. Saya kira begitu Pak, dan saya sudah saja. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin keluarga yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Forum Komunikasi Islam sekawasan PTP Makassar yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Sahabuddin Rani MPD. Pada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersemangat ini ibu-ibu? Iya. Kalau ada yang tidak bisa ditambahkannya di belakang ada nasi boros pagi iya. Tadi kita pagi kita tidak bilang jangan nanti mengantuk ini. Tanya Ustaz tadi ada jangan nanti mengantuk bisa mencerahkan nanti juga. Ya. Ya. Jadi mungkin insyaallah. Jadi sampai waktu sedikit bapak sekalian saya hanya menyambung tadi Pak Ketua atau masjid. Ini ketua di sini. Kalau boleh perintahkan alatkan kegiatan di sini ya saya lakukan. Ya, beliau tapi boleh berpenting di fokus juga. Jadi kalau di fokus saya juga perintahkan melaksanakan kelas bisa lagi kita support. Ya, bapak sekalian. Jadi bapak sekalian di sini sudah ada program tadi dari Pak Camat. Alhamdulillah perwakilannya dari Kota Polsek sendiri. Ada di sini beliau Kota Polsek. Kota Polsek ini semestinya istirahat di bawah hari ini, tapi insya Allah beliau menyebabkan tinggal ke keluarganya hari Ahad ini karena ini mau berjumpa dengan kita semua. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Polsek, Lurah, Taman Raya, Motul, Tertiban, kemudian BSI Masalah, Asas Iwan, atas banyak atas dukungan pada hari ini. Insya Allah kita ke depan akan berkolaborasi kegiatan jadikan. Insya Allah nanti ini di acara malam lagi kita rencanakan acara yang lebih besar lagi. Tahun lalu kita sudah disupport oleh BSI. Insya Allah mudah tahun ini kita adakan acara yang mulia di lapangan Taman 52 insya Allah. Sekaligus support Pak Kapolsek ini bahwa insya Allah kita akan acara yang besar di lapangan nanti insya Allah. Kemudian bapak sekalian, terima kasih semua kita, tokoh agama, masyarakat, pengurus masjid di kawasan PTP. Ini hanya perwakilan, ya dari tidak sih kita sudah satu persatu, tapi hampir semua ada perwakilannya. Bapak sekalian, terima kasih kami sampaikan semua tokoh agama, tokoh pendidik, lembaga pendidikan yang kita sudah di sini. Jadi makanya kita nanti silakan berinteraksi dengan pihak BSI untuk memanfaatkan tadi itu. Memanfaatkan, kalau saya katakan saling memanfaatkan BSI dengan kita, Bapak sekalian. Boleh jadi kita berperan kita dalam BSI, wastilahnya kita sama-sama masuk surga Allah SWT tanpa riba dan sebagainya. Bapak sekalian, kegiatan kita di fokus ini saya sampaikan, kegiatan kita di fokus, alhamdulillah sudah menyentuh lapisan masyarakat, terutama yang layanan ambulans itu. Saya sampaikan kepada tim layanan. Ini ada di sana, silakan terus ke sana. Jangan bisa bilang kalau kamu datangi, anda berlota. Ada yang sakit, anda jemput. Ada yang jenazah untuk kayak kapal, silakan bawa ke itu. Kayak kapal segala bagus sekalian sudah berbuat di sekitar 12 sampai 20 ya setiap pekan. Ya di sana. Kayak kapal berbuat sekali jadi artinya orang yang meninggal di KTP ini sudah hampir 20 setiap bulan di KTP. Itu yang dilaporkan, yang tidak dilaporkan ada juga sekalian.
kemarin ada yang minta supaya laporkan kalau pada kemarin Idul Fitri bisa kita berangkat untuk kita rumah. Ya, seperti kita lihat ini dukungan dari DSC dan insya Allah kegiatan selanjutnya kita akan dukung dari sumber-sumber kebaikan lainnya insya Allah. Kita berikutnya Bapak sekalian, terima kasih kesempatan ini kepada kita semua. Mudah-mudahan acara silaturahmi kita ini merekatkan kita sehingga kebaikan-kebaikan di DTP ini senantiasa berlanjut dan kita mengakhiri hayat kita yang dalam keadaan kebaikan. Terus kepada Habib, apabila Habib mau nanti diberikan pencerahan bagaimana kisah kita menguatkan persatuan kita dalam rangka kebaikan di DTP ini. Jadi Bapak sekalian, terima kasih kepada kita semua. Tidak bisa satu-satu karena waktu hanya tinggal sedikit lagi. Semua ini adalah terhubung dari kemuliaan Allah SWT. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat yang kami hormati, demikianlah tadi telah kita dengarkan sambutan dari Bapak Ketua Forum Komunikasi Islam Fokus sekawasan DTP Makassar, Bapak Dr. Sahabuddin MPD. Hadirin wal hadirat yang kami muliakan, manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhan selama hidup di dunia. Sebagaimana Aristoteles mengatakan bahwa kita adalah zoompolitician, yang berarti makhluk yang pasti membutuhkan orang lain. Amalan baik yang bisa kita lakukan ialah dengan menjalin silaturahmi yang merupakan cara agar bisa terwujudnya ukhuwah Islamiyah, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang artinya, barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahmi. Untuk memahami dan memaknai acara silaturahmi siang hari ini, marilah kita dengarkan tausiah silaturahmi Syawal yang akan diantarkan oleh Bapak Al-Ustadz Habib Husain bin Ahmad Al-Habib. Beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Sunniyah Salafiyah Aswaja Makassar. Kepada Bapak Ustadz kami persilakan. Ibu, jangan sampai capek mengurus tapi tidak dapat hikmahnya. Nah, seolah-olah capek menanam tapi tidak makan buahnya. Ayo istirahat dulu, fokus dulu, ambil hikmahnya supaya kita semua mendapatkan tambahan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, qaddarallahu alaina wa alaikum fi halati sihha wal afiyah ba'da bulughi Ramadan tamaman bil ibadah, asa ayyaj'ala a'malana mudha'af wa dhunubah maghfurah wa rahmah muntashir ala jami'i ibadah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimin bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Kepada yang terhormat Bapak Ketua Masjid Nurul Istiqomah, yang mohon maaf saya tidak sebut nama, tapi saya apresiasi kepada beliau, sesibuk apapun masih meluangkan waktu untuk menyenangkan hati para jamaah. Karena beliau baru dari Palu dan besok pagi jam 6 ke Jakarta lagi. Beliau semestinya bisa aja dari Palu langsung ke Jakarta, tapi sengaja turun ke Makassar
demi untuk mengembang amanah selaku pimpinan masjid, menyenangkan jamaah masjid. Mudah-mudahan insya Allah dibalas kebaikannya oleh Allah. Begitu juga kepada yang terhormat Bapak Imam. Ini saya sebut dulu imam karena dia pejabat tuan rumah. Kalau orang Nasrani nah hargai pendetanya, kita juga harus hargai imam tak. Ya, Ustadz Rusman. Begitu juga kepada yang terhormat segenap pengurus fokus, Bapak Ketua terkhusus Pak Doktor yang saya tidak sebutkan nama, beserta jajaran pengurus. Saya baru tahu Haji Sani juga pengurus ternyata. Selesai nih, karena Haji Sani ini semua naurus. Satu mami tidak naurus itu Pak Kapolsek, orang melahirkan. Ya. Karena kalau naurus ke orang melahirkan marah-marah suaminya, istrinya. Begitu juga kepada yang terhormat Bapak Kapolsek kami, yang Masya Allah beliau ini kalau kegiatan agamaan aktif. Saya berapa kali udah ketemu acara pasti beliau hadir. Seringkali Kapolsek itu hobinya mewakilkan, tapi beliau kayaknya memprioritaskan acara keagamaan. Ya, saya rasa ini jadi contoh bagi kita semua ya. Begitu juga kepada yang terhormat dari hadir militer juga, dan juga tokoh agama, tokoh masyarakat, para ustadz. Begitu banyak ustadz yang hadir, namun saya tidak menyebutkan satu persatu. Tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh bangunan, tokoh campuran, semua tokoh-tokoh. Tapi tidak terlupakan juga rekan-rekan dari BSI, ibu-ibu majelis taklim. Karena kalau tidak disebut ibu-ibu majelis taklim, hati-hati ki acara berikut balas siki. Karena beliau menteri dalam negeri. Hadirin wal hadirat yang insya Allah semuanya sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak juga dari masjid-masjid ini. Ada juga Masjid Fasabiqul Khairat, Pak Edi ya. Anak muda anak BTP. Hadirin al hadirat insyaallah. Sebelum saya memulai ceramah, saya sedikit mengapresiasi BSI bahwa Anda lebih bijak kalau mensponsori acara keagamaan daripada acara yang tidak jelas. Ya, alhamdulillah. Namun, Ibu, apresiasi itu tidak cukup kalau kita tidak membuktikan bentuk terima kasih. Tapi Kandah selaku manajer, perkenalkan saya pimpinan pesantren dan madrasah plus ketua yayasan masjid plus ketua yayasan Persatuan Habib seluruh Indonesia perwakilan DPW. 5 yayasan saya pegang, 5 yayasan semua punya BSI. Ya, pengajar-pengajar saya di madrasah pesantren tidak terima uang tunai transfer. Saya wajibkan semua pegang tabungan BSI. Kenapa? Itu bentuk solidaritas Islam. Tapi Pak, antara radikal sama solidaritas itu beda. Saya sampaikan Ki, pernahkah ketemu orang Cina Muslim? Habib, kita tahu bagaimana kompaknya orang Cina. Kenapa ya? Kalau mau Ki beli mobil wuling, tahu wuling? Tapi kita orang Cina diskon Ki 40%. Ah, serius? Iya Bib, saya kemarin beli diskon 40%. Coba mikir lihat, Cina nak kasih diskon begitu, yang Bugis tidak ada diskon. Ternyata mereka solid. Apakah berarti kita ini tidak toleransi? Oh janganlah ini. Kita menghargai perbedaan agama, tapi harus dalam hati tak ada prioritas. Muslim nomor 1. Saya kalau mau belanja, maka belanja tepung terigu, minyak, kupastikan sama muridku, usahakan cari ke dulu toko Muslim. Itu Muslim sana beli mau. Nggak ada Habib. Kalau nggak ada pergi ke Pales yang satu nah. Supaya ekonomi Muslim berkembang. Mestinya begitu.
Tabe di toko bangunan, memang terkenal Cina paling murah. Tapi kalau rugi ki 1.000 2.000, tapi muslim yang kaya, insya Allah uangnya tidak kemana-mana. Pasti bangun masjid, pasti sumbang ini, pasti untuk umroh, pasti untuk ibadah. Tadi BSI untuk zakat, nggak ada ruginya. Alhamdulillah. Walaupun saya tetap menabung juga semua bank, Pak, supaya memudahkan santri yang berbeda nomor rekening. Gitu aja. Ya, makanya kita harus solid. Dari dulu kita harus solid. Ya. Itu tadi kalau MC-nya mengatakan Aristoteles, saya bukan membenarkan Aristoteles, tapi itu mengambil sabdanya Nabi Muhammad SAW. Lebih baik kita pakai pendapat perkataan orang Muslim daripada orang kafir. Ada perkataan Nabi Muhammad SAW, innamal mu'minuna al-kajasad. Mukmin itu seperti jasad. Kita ini seperti jasad, satu sama lain pasti membutuhkan. Ya, ingat ki. Coba mikir bedanya. Pukul cubi ki badangku, kalau tidak cok do kita ngangku. Ya kan? Tutup ki mataku, kalau tidak cok do kita ngangku. Ya kan? Calai badangku, kalau tidak cok do mulutku. Nah itu, ini namanya muslim ini kerjasama tim. Kal jasad, lebih bijaksana lagi kalau kita katakan mukmin itu seperti jasad. Yahtaju bainahum, saling membutuhkan satu sama lain. 15 abad yang lalu Nabi Muhammad sudah bersabda, sallallahu alaihi Muhammad. Hadirin al-hadirat, segala puji bagi Allah yang mana Allah menyadarkan kita untuk selalu melakukan kebaikan bentuk silaturahmi. Seperti ini dikatakan halal bil halal, itu bahasa Arab. Ya, halal itu bahasa Arabnya halal. Bi dengan halal ya halal. Artinya apa? Halal dengan halal. Maksudnya saya halalkan dosa-dosa tak kalau ada, kita halalkan dosa-dosaku kalau ada. Artinya saya sama kita saling menghalalkan dosa satu sama lain. Sebenarnya Ibu, kalau Anda lihat ini tradisi, ini sudah dilakukan zaman tabi'in. Bukan sahabat tapi tabi'in, murid dari sahabat. Mereka itu sudah lebaran, mereka tidak masyiarah. Kalau orang Bugis Makassar kan sudah lebaran masyiarah. Tapi kalau di zaman tabi'in tidak. Sudah lebaran 2 Syawal langsung puasa. Langsung. 3 Syawal puasa. 4 Syawal puasa. 5 Syawal puasa. 6 Syawal puasa. 7 Syawal puasa terakhir. 8 Syawal mereka baru mengatakan Idus Sani ay al-hakikatul Id. Lebaran yang kedua atau lebaran yang sebenar-benarnya lebaran. Nah, itulah yang diistilahkan kalau di ajaran ahli sunnah wal jamaah, kita tosek mengistilahkan halal bil halal. Karena mensyukuri telah melewati perjuangan Ramadan. Saya katakan perjuangan itu. Karena di situ perjuangan memanfaatkan waktu untuk ibadah. Karena ada tosek orang bilang, orang yang sukses di Ramadan, orang yang banyak pembeli. Salah itu. Ada kan orang bilang, alhamdulillah Ustaz, Ramadan kemarin banyak pembeliku. Bilang, bukan kebanggaan itu. Ada tosek Ustaz, alhamdulillah Ustaz, Ramadan kemarin tidak pernah kosong jadwalku. Bukan kebanggaan itu. Kebanggaan itu, alhamdulillah Ustaz, Ramadan kemarin 30 hari kali 5 waktu sholat tidak pernah alfa di masjid. Sholat sunnahku qobliyah ba'diyah tidak pernah ketinggalkan. Duha tidak pernah ketinggalkan. Tahajud alhamdulillah 10 akhir tidak pernah libur. Witir tidak pernah kak bolos. Tarawih 30 hari tidak pernah kak bolos dari ibadah. Al-Quran setiap saat hatam kak 3 kali. Itu baru sukses menghadapi Ramadan. Nah, itu kesuksesan di situ. Ya, makanya kita Syawal ini syukuran. Syukurannya ditambah lagi puasa 6 hari bulan Syawal. Dan dengar baik-baik, Ramadan itu Allah ampuni dosa kepada siapa? Dengar baik-baik
Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh iman dan kesungguhan, Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Pertanyaan, dosa kepada siapa? Dosa kepada Allah. Adapun kepada sesama manusia tidak bisa diampuni. Biar sujud ki sampai tak bulinta. Biar berdoa ki sampai na pogekang. Kalau dosa kepada sesama manusia, demi Allah tidak bisa diampuni kecuali minta maaf sesama manusia. Tidak bisa. Tidak bisa, Pak. Orang mati syahid saja, tahu ki orang mati syahid? Orang mati syahid itu dihukumi suci. Tidak ada orang yang lebih suci melebihi orang mati syahid, mati perang. Contoh perang Palestina. Mereka kalau mati langsung dihukumi suci. Begitu sucinya, hukum Islam tidak boleh dimandi. Orang kalau mati dalam perang haram dimandi. Kenapa haram dimandi? Darahnya menjadi saksi di hari kiamat. Habib tidak dimandi, Allah sudah sucikan dia sesuci-sucinya. Tapi ternyata orang mati dalam perang, walaupun dia suci, kalau masih punya utang sama tetangganya tidak bisa masuk surga. Pernah nasakiti tetangganya tidak bisa masuk surga. Jadi memang Allah itu bijaksana. Hablum minallah itu pribadi, wa hablum minan nas tidak boleh melibatkan Allah, harus diselesaikan sesama manusia. Inilah fungsinya halal bil halal, supaya hemat waktu, efektif. Bayangkan ki, kalau satu warga BTP didatangi, bisa-bisa diabetes ki. Bikola, T, Coca-Cola, Fanta, Wai. Berapa rumah mi diminum? Ya, belum lagi berapa bulan selesai. Bensin habis, tenaga habis, waktu habis. Tapi kalau acara seperti ini efektif. Datang mikir di sini, Bu, banyaknya yang hadir, pulang saling memaafkan satu sama lain. Disinilah tujuannya, ya. Alhamdulillah. Jadi tidak ada sia-sia ini acara. Ini acara adalah semata-mata untuk memudahkan kita saling silaturahmi, sekaligus mensyukuri Ramadan, sekaligus juga ini adalah bentuk syiar agar kiranya kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin al hadirat, Ibu, masih ada yang belum selesai Syawalnya? Alhamdulillah. Selesaikan ki baik-baik. Masih ada ji 15 hari. 14 hari mami. Ku sampaikan ki di puasa Syawal itu tidak harus berurutan. Saya bahas dulu Syawal. Tidak wajib berurutan. Biar balang-balang boleh. Puasa libur. Puasa libur boleh. Atau kalau misalnya PNS yang biasa Sabtu Ahad libur, Sabtu Ahad boleh. Habib, pernahkah dengar tidak boleh orang puasa hari Sabtu? Dengar kini, puasa hari Sabtu dilarang kalau tidak ada sebabnya. Contoh, ada orang puasa hari Sabtu. Kenapa puasa ki? Tidak ji, puasa aja. Syawal ki? Tidak, puasa saja. Maka dilarang dalam Islam karena tasyabbu anil Yahud, menyerupai orang Yahudi. Tapi kalau ada alasannya, kenapa puasa ki Sabtu? Syawal, oke, tidak masalah. Tidak dilarang karena ada sebabnya. Yang dilarang itu kalau tanpa sebab. Jelas ya? Yang dilarang itu tanpa sebab. Nah, perhatikan, ada ibu-ibu yang bertanya, Ibu, ada ibu-ibu yang bertanya, Habib, mau Kak bertanya, apa itu? Yang mana didahulukan, bayar qalla atau Syawal? Dengar mak dulu jam ini. Ibu, kukira ini hari saat ini penceramah, ya lainnya pendengar. Kalau bicara tongki di saya Kak, bisa-bisa amplop Kak dibagi-bagi. Ibu, dengar ki.
Yang mana didahulukan? Kalla dulu atau Syawal dulu? Dengarkan jawabannya. Jangan langsung menjawab. Ini namanya pendapat. Sedangkan Islam itu Pak tidak boleh berpendapat. Dikatakan man fassara al-Qur'ana birra'yi. Siapa yang mentafsirkan Al-Quran dalam makna menjabarkan syariat dengan pendapatnya, falyatabawwa maq'adatahu minan nar. Siap-siap tempat duduknya dalam neraka. Hati-hati lo itu. Tidak gampang lo itu. Mau dengar Bu? Pertanyaan, yang mana lebih dulu didahulukan? Maka dijawab oleh Al-Imam Syafi'i di dalam kitab Mu'atta berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa, perhatikan, in kanat imra'atun mustati' ayastami'ah jami'an fi syahril Syawal, kalau itu perempuan boleh atau mampu menggabungkan antara bayar kalah sama puasa Syawal. Berapa bayar kalah Bu? Kasih cukup misalnya 7 tambah 6 berapa? 13 hari. Jika perempuan itu mampu menggabungkan bayar kalah plus Syawal alias 13 hari dalam 1 bulan, apa? Fa'alaihi ayyam bagi takdimul wajib ala sunnah. Maka dianjurkan, bukan diwajibkan. Dianjurkan bagi perempuan mendahulukan bayar kalah baru Syawal. Dengar dulu. Jangan dulu, belum pas selesai. Ini kalau mampu menggabungkan. Halo. Betul mas saya, apa mantung bilang? Tajan nih Jolo. Ini kalau mampu menggabungkan. Sekarang kalau tidak mampu, misalnya ada ibu-ibu bilang, Habib 7 tambah 6 13 dalam 1 bulan tidak mampu Kak. Ku bisa di saya Syawal mau dulu karena banyak sekali rumah mau ku datangi, 14.782 rumah. Banyak rumah. Bagaimana menjawabnya? Perhatikan Ibu. Wa in kanat imra'atun ghairul mustati'. Kalau perempuan itu tidak mampu, merasa berat menggabungkan antara bayar kalah dan Syawal dalam 1 bulan, dia kesulitan ini. Maka perhatikan Bu, fatajuzu alaiha takdimus Syawal alal wajib. Boleh baginya mendahulukan puasa Syawal, nanti wajib setelah Syawal. Dengarkan dulu. Ibu, ibu macarita bela. Aja nama carita kasih. Bu, tahu bedanya saya ini 18 tahun ceramah tidak pernah ku ambil amplopku untuk pembangunan. Jadi kalau satu yang cerita gelisah Kak, nah kurangi pahalaku di sisi Allah. Lanjut ya. Perhatikan. Jadi kalau tidak mampu menggabungkan dalam 1 bulan, boleh mendahulukan Syawal, wajibnya belakang. Kenapa? Ini alasannya perhatikan. Li'anna Syawal waktuhu mahsurun wal qada tawilun. Karena Syawal itu waktunya terbatas. Hanya 1 bulan, sedangkan Syawal panjang waktunya. Sedangkan qada panjang waktunya, alias bayar kalah masih ada 11 bulan ke depan. Sampai sini paham? Ada yang protes Kak. Dengar Ki, ada yang protes Kak. Habib, masa Syawal dulu baru kalah? Itu kan Syawal sunnah, kalah wajib. Tidak boleh, sunnah dulu baru kalah. Jangkit terlalu bantang urat tak nanti setruk Ki. Mojak jelaskan Ki, tidak ada satupun dalil mengatakan dilarang sunnah dulu didahulukan daripada wajib. Tidak ada. Mana contohnya? Betapa banyak orang umroh tapi belum pi haji. Masih mau kok. Jangan kau pakai pendapat lalat tatalekang, la piti-piti, la katulu-tulu. Jangan lalu kau pakai pendapat. Islam itu dilarang pakai pendapat.
Islam itu harus pakai dalil. Boleh Pak, Islam tidak pernah melarang mendahulukan sunnah daripada wajib. Enggak pernah. Islam melarang melakukan sunnah meninggalkan wajib. Itu dilarang. Selama waktunya tidak keluar, tidak masalah. Enggak percaya Ki? Masuk Ki masjid. Waktunya mikomat. Sudah waktunya mikomat. Tiba-tiba ada orang mau sholat sunnah. Tunggu dulu, mau kasih sholat sunnah. Oh iya, lanjut Miki. Allahu Akbar. Nah masuk itu waktu. Kenapa? Boleh, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Yang dilarang itu melakukan sunnah baru meninggalkan wajib. Jangan terlalu kadoro. Jadi ini Islam ini mudah. Apa kata Nabi? Innamal bu'istu bil hanafiyati sumhah. Hanya saja aku diutus untuk mempermudah yang susah, bukan mempersusah yang mudah. Paham ya? Jelas Bu? Alhamdulillah. Jadi kami motto itu BSI, kami ada untuk mempermudah kesulitan. Wah, mati nih ja. Laku iklan. Karena BSI tahu anak tabik di Bu, iklan dulu Bu, Ibu. BSI ada tabungan tidak ada biaya per bulannya. Satu-satunya bank yang tidak ada biaya per bulan BSI. Biar 1 rupiah tidak nak potong wanta. Apa namanya? Wadiah. Nah kira kapan itu tidak ku tahu Ki. Ya, saya teman semua Pak Asep dulu pimpinan tak semua yang di Ratulangi itu semua. Alhamdulillah, mudah-mudahan insya Allah syariat terus berkembang. Amin. Nah, kita lanjut. Ibu, namun yang kedua dari bulan Syawal adalah masyarah. Dengar Ki baik-baik. Saling minta maaf Ki. Ada tosi itu orang tatalekam bilang begini, kenapa saya mau minta maaf? Nah tidak ada dosaku. Baji-baji Ki. Ada keadaan dosa itu tidak disengaja, baik berupa gerakan, ucapan ataupun hal-hal yang kita tidak sadari. Tabe Nabi Muhammad ku sampaikan kini, siapa manusia yang tidak ada dosanya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu maksum. Saya mau tanya, pernah enggak Nabi menyakiti sahabatnya? Halo? Pernah enggak? Ternyata pernah. Dengar Ki. Dengar Miki. Nabi pernah detik-detik waktu itu bersabda, sahabat, angkat tangan Ki yang pernah kusakiti. Angkat tangan Ki. Ada satu angkat tangan. Saya Nabi. Wih, langsung semua sahabat al-takajanna'u wal-takbangka'u. Wih, apa mau itu? Nah tanya, kenapa Ki? Kusakiti apa Ki? Nabi pernah Ki mau cambuk kudata. Mau cambuk kudata itu cambuk tak tarik ke belakang. Nah kena Ki perutku. Dengar Ki, Bu, dosa sama manusia sengaja tidak sengaja tetap dicatat dosa kalau orangnya tidak ikhlas. Serius. Nggak main-main ini. Ini apa namanya nih? Surban. Kalau misalnya tuh kukusi begini ke belakangnya, nah kena Ki pipina orang, baru tidak ikhlas Ki berdosa. Padahal tidak kusengaja. Beda kalau dosa kepada Allah. Kalau kepada Allah tidak sengaja dimaafkan. Kalau kepada manusia tidak sengaja belum tentu dimaafkan. Hati-hati. Akhirnya apa bilang Nabi? Kalau begitu mau Ki balas Ki. Iya Nabi, mau Kak balas Ki. Datang Sayyidina Umar tidak banyak bicara. Nabi bilang Sayyidina Umar, dakni abatulu ba'aktulu bi syaifi. Ya Rasul, izinkan nggak mau Kak penggal Ki leherna. Nabi bilang Nabi, jangan kau cokdok, mundur. Kata Nabi, dengarkan Nabi bilang, likulli mri'in yauma idzin sya'nu yukni. Di hari kiamat nanti manusia sibuk dengan dosanya masing-masing. Jangan kau macam-macam. Saya tidak mau tanggung jawab di hari kiamat kalau tidak maafkan. Akhirnya Sayyidina Ali mengatakan, Nabi, sudah mi Nabi.
tawarkan harta, berapa dia minta. Nanti Abu Bakar yang akan membayar. Katanya Nabi, enggak, jangan, mundur. Mau kau dibayar uang? Enggak Nabi, mau kak balas ki. Enggak mau. Mau ditawarkan kompensasi uang? Enggak mau. Damai? Enggak mau. Akhirnya Bilal dipanggil. Bilal, ambilkan nggak cambuk di rumah? Nabi bilang Bilal, Nabi, sebelum ambil kak cambuk, tawarkan nih. Mau ndak kira-kira dia potongi leherku tapi tidak jadi kena cambuk? Paham ndak ini? Bilal bilang leherku mau dipotong asal tidak kena cambuk ki. Karena sahabat itu terlalu mencintai Nabi Muhammad SAW. Apa Nabi bilang? Nabi, Bilal jangan kau cok dok. Sudah mi, laksanakan mi, ambil muka cambuk, pulang. Ambil mi cambuk. Mau mi dicambuk Nabi? Cambuk mak. Nabi, waktuku dicambuk tidak pakai baju kak. Karena kalau pakai baju ki lain sakit. Oh, nah buka ki bajunya Nabi. Cambuk mak. Nabi, waktuku kena cambuk agak dekat jaraknya. Tidak jauh jaraknya, agak dekat. Karena kalau jauh lentongi rasanya. Jadi Nabi mendekat nih Nabi, itu dekat juga. Loncat mini orang, nah loncati Nabi. Nah peluk perutnya Nabi, nah tempelkan pipinya. Nabi seraya menangis. Maafkan Nabi, sebenarnya tidak mau jak balas ki. Cuma satu di cita-citaku, kapan-kapan minta ki dibalas. Mau jak tempelkan pipiku sama perut tak Nabi Muhammad SAW. Sallallahu alaihi Muhammad. Lihat ya, ini Nabi Muhammad loh ini. Tidak punya kesalahan, ternyata pernah berbuat salah. Apalagi Haji Muhammad. Kalau Nabi Muhammad saja begitu, apalagi Haji. Artinya Nabi saja begitu, apalagi bukan Nabi. Melek dampeng kalau engkau Haji Muhammad. Istilahnya itu Nabi saja begitu, apalagi umat. Jadi jangan lalu gengsi. Habib, kenapa saya minta maaf? Nah saya lebih tua. Allah Karim. Bu, ada bilang gini, saya lebih tua, saya lebih terhormat, saya lebih. Pak, dengar di Islam mengajarkan satu, fastabikul khairat. Apa artinya itu? Berlomba-lomba dalam kebaikan. Siapa yang duluan, dia yang paling besar pahalanya. Yang kedua, Islam mengajarkan selalu memiliki rasa, jangan merasa memiliki. Karena akhir zaman ini Pak, orang cenderung merasa memiliki, tapi sedikit yang memiliki rasa. Beda itu. Kalau dapat jabatan, lain leherna. Kalau dapat banyak nuanna, lain gayana. Hati-hati ki. Itu namanya merasa memiliki. Sedangkan Islam mengajarkan memiliki rasa. Kalau mungkin lihat orang Pak yang tidak memiliki rasa, tidak merasa memiliki, tukang parkir. Puluhan mobil parkir, ratusan motor parkir. Pernah kita tukar parkir sombong? Tidak ada itu. Karena tukar parkir naik senyalena. Titipan amanah pengalat Ta'ala itu. Titipannya orang semua itu. Mobil motor punyanya orang semua, punyanya yang titip. Begitulah orang beriman, punya pangkat, punya harta, punya jabatan, punya ilmu, tidak merasa memiliki. Semua titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Jelas? Alhamdulillah. Nah, selanjutnya yang menjadi prioritas sekarang, yang menjadi prioritas untuk kiranya kita saling memaafkan, pertama adalah keluarga. Keluarga. Ibu, sekarang ini tuh yang kita tersinggung, keluarga rasa orang lain rasa keluarga. Banyak betul. Padahal ceramah aja ini tidak niat kak menyinggung. Seringkali yang kita cintai, yang membela kita itu orang lain daripada keluarga. Padahal Islam itu mengajarkan jangan kau bati-bati orang lain kecuali keluargamu dulu bati-bati. Perhatikan hukum zakat
Anda tahu zakat? Zakat itu tidak sah diserahkan kepada tetangga kalau ada keluarga yang masih tercekik ekonominya. Urutannya itu keluarga dulu, baru tetangga, baru tetangganya tetangga, baru tetangganya, seterusnya. Tidak boleh loncat. Dengar hadisnya Nabi. Nabi tidak pernah Pak mengatakan orang yang paling hebat adalah orang yang paling baik sama tetangganya. Enggak. Orang yang paling hebat orang yang banyak temannya. Enggak. Tapi Nabi pernah bersabda, khairukum li ahli wa ana khairul li ahli. Sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik sama keluarganya, dan saya orang yang paling baik sama keluargaku, kata Nabi. Karena ada itu orang Pak lucu. Kalau teman nah traktir ki di warko, nah traktir ki ini, nah belikan itu. Saudara nak kodong pinjam uang belum tentu nak kasih. Maaf nah, jangan kita tersinggung ceramah ini nah ceramah. Hah? Karena memang ceramah tujuannya kasih tersinggung. Tapi bukan untuk menyakiti, memperbaiki. Yang perlu diperbaiki. Kan banyak orang itu Pak, temannya na traktir, ini na traktir, bapaknya susah tidak pernah na bantu. Saudaranya susah tidak pernah na tolong. Jangan kita terlalu jauh dulu, kasihan. Keluarga tak mau dulu, keluarga tak mau dulu. Tabe di parutus dulu keluarga ya. Banyak orang itu mau dikatakan baik sama tetangganya, tapi belum tentu baik di rumahnya. Kalau bicara di luar sopan nah, tapi kalau bicara sama istrinya sakan nah. Maaf ya, harus tetangga keluarga dulu. Minta maaf kan ini kalau ceramah aku belok-belok nah. Nah begitu memang halal bil halal untuk memperbaiki silaturahmi. Ya. Bu, Bu, saya pernah kena fitnah keluargaku. Sepupu lebih muda dari saya 5 tahun. Sudah kena fitnah na putih-putih kat di rumahku. Besok nah aku bawa ke martabak. Nah bilang istriku, kenapa dibawa ke martabak? Nah dia calaki, datang di rumah tak habis-habis ki. Sudah mide, kalau sadar ki tidak mungkin begitu. Kalau ada anjing gonggong ki, jangan ki gonggongi. Jadi manusia, karena sebenarnya anjing itu takut sama manusia kalau tenang. Itu anjing Pak, kalau tenang ki tidak naburu ki. Asal tenang ki, asal bukan anjing gila nah. Datok mi kalau anjing gila yang pernah naburu Haji Sani. Jam 2 malam jangan undang. Tapi kalau anjing itu gonggong ki, tenang ki, tidak naburu ki. Misalnya ada orang diburu anjing, kita berdiri ki, aman. Janjing tenang ki, tidak nanu gitu. Begitu juga menghadapi manusia yang tak kalupa, berarti sifatnya seperti binatang. Dalam Al-Quran dikatakan ulaika kal an'am, orang yang tidak punya akhlak seperti binatang. Tenang ki, nah calla kah habis-habisan, nah tunjuk-tunjuk kah, ini mantung ini Habib kah, Ustadz apa itu baru begitu-begitu. Padahal bukan saya bilang. Besoknya aku bawa ke martabak, menangis ki. Habib minta maaf karena kalau salah kah. Oh tidak, saya bawakan ke martabak ini, saya minta maaf. Ternyata bukan kita yang bilang. Oh enggak jiku, maafkan jiku. Dalam hatiku emosi tonja iya. Tapi tidak ada alasanku mau putus silaturahmiku sama keluargaku. Tidak. Ya, perhatikan kini, sekali lagi saya sampaikan keluarga tak parakai. Parakai keluarga tak diingat-ingat ki baik-baik. Kalau mungkin betul-betul termasuk orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, nah itu urutan yang kedua tetangga. Bu, Bu, biasanya tuh banyak orang, tapi bukan orang BTP, orang sana. Kenapa saya bilang orang sana? Karena ceramah kak di sini. Kalau ceramah kak di sana, orang sini. Biasanya itu tabe, dengar ki, minta maaf karena boleh saya ceplos. Ada orang dengar miki,
Mas siarai kalau lebaran, nah datangi temannya di Antang, Sudiang, Dayak, Takalar, Goa, Tanjung, keliling nah datangi semua. Tapi lucunya depan, kanan, kiri, belakang rumahnya tidak pernah nah datangi. Tang ting dong. Betul apa benar? Maaf di Bu, Ibu, tidak jarang orang tuh depan rumah nah demi Allah sejak tinggal tidak pernah datangi. Ini bukan datangi masalah nak, datangi masyarah. Si kasakangi sama-sama Kak Doro. Tetanggana apa nak bilang? Datang pindah di sini baru datang tongki. Kalau dia apa nak bilang? Jam mau kau datang kalau tidak datang. Si tayangan mau kau? Iya. Tidak malu-malu kit pergi masyarah, sedangkan tetangga tak naliak kit keluar. Patuju jolok tetanggai kasih, ayo, Bu, datangi dulu tetangga. Karena kenapa, Ibu? Kadar kebaikan seseorang itu tergantung tetangganya. Maaf di, saya boleh bertanya? Boleh bertanya? Jawab nih di, biar tidak ikhlas ki. Jawab nih saja. Boleh? Saya mau bertanya, Habib orang baik atau tidak? 14 orang dibilang. Ulangi dulu Bu. Bilang nggak jawab nih biar nih balik-balik ki. Habib orang baik atau tidak? Terlambat ya. Mau jak bilang begini maksud kue, begini maksudku dengan mikir dulu. Mau jak bilang jawaban tak semua itu tidak sah. Loh, kenapa Bib? Yang pantas mengatakan saya orang baik bukan Anda sekalian, bukan. Yang pantas mengatakan saya orang baik yang melihat saya 24 jam mulai pagi sampai malam, tetanggaku. Tetanggaku. Kalau tetanggaku bilangi Kak baik, insya Allah baik mah itu. Kalau saya di depan tak ini bisa Kak rekayasa, pakai gamis, surban, ceramah supaya orang hargai Kak rekayasa. Baik Kak sama kita kan bisa direkayasa. Tapi kalau hari-hari tak, oh nehi. Bu, betul apa benar? Iya. Karena ada tose itu ustadz Pak. Ada orang tidak mau tetangga sama ustadz. Mau kau beli itu rumah di sana? Kenapa ustadz samping rumah? Tidak mau kasih tetangga sama ustadz. Kenapa? Kalau ceramah nak cerita ki. Ada tong itu ustadz biasa tidak ada materi, nana sambaran ambil materi. Tapi bukan ustadz sini, ustadz sana. Iya. Nah, Bu, Ibu. Tabe, saya minta maaf. Saya ini diundang Pak kiri kanan. Mulai Aceh sampainya Irian Jaya pernah mak sentui. Malaysia 4 kali, mak Singapura 2 kali, Australia 3 kali. Ya, Hong Kong tidak jadi karena mau ikut istriku. Dengar ki. Tapi tidak pernah Kak bangga ceramah kiri kanan. Tidak pernah bangga. Saya bangga kalau nak undang tetanggaku. 8 hari yang lalu tetanggaku undang takziah. Semangat Kak. Nah bilang istriku, kenapa ki berbunga-bunga? Nah undang tetangga iya. Kalau tetangga undang ki berarti masih nali ada baik tak? Perhatikan kini, nah itu. Allah, Bu, Ibu, kalau ada anak perempuan tak mau kikis nikah sama laki-laki, jangkit tanya keluarganya laki-laki karena nak balik-balik gitu. Misalnya itu calon menantu tak ponaanku baru ditanya Kak Habib bagaimana ponaan tak? Orang baik, karena keluargaku. Tapi kalau mungkin dapat jawaban jujur, mungkin lihat menantu tak orang baik atau tidak, tanya kita tetangga tak. Karena tidak ada memori paling kuat melebihi memorinya tetangga. Tidak ada.
Jadi itu tetangga, satu pertanyaan tak 40 jawabannya. Coba mi. Pak, Bu, mau katanya bagaimana itu anaknya ya yang mananya? Itu sana rumahnya. Oh, yang lantai 2 ya? Iya, bagaimana anaknya mau nalamar anakku? Jangan lalu kok amit-amit coba tiap malam itu keluar pulang jam 12 malam. Batenin nyusibak sama mama. Kemarin itu berkelahi sama tetanggaan. Tidak pernah ke masjid. Itu lagi Jumat. Jangan mau bilang aduh. 4 jam tuh duduk dengar. Enggak berhenti. Satu ditanya yang 200 nah jawabkan kita kuat keluar ke apakah memori 4 tera asuluk ngasing ya masih mau kok. Nah capa gini itu tetangga ya kodon diam bukan na lupa ki na simpang. Betul apa enggak? Nah taruh tajan lah tajan itu. Bukan saya ajarkan dendam. Saya mau cuma menjelaskan tetangga tak bukan orang bodoh. Tetangga tak orang sabar, gitu loh. Iya. Minta maaf Kak, minta maaf Kak. Karena apa yang kita tanam itu yang kita panen. Bohong. Kemarin ini ada muridku Wahyu. Kemarin samping rumahku buka puasa. Saya langsung loncat ambil bambu. Ku bantu pasang bambu. Habib, jangan mi kita. Tidak biar mi. Ku panggil semua muridku turun. Ika manjak Kak juga sedikit. Ku pasangin bambu. Habib, jangan mi kita. Enggak apa-apa. Deh, pas membangun tuh ada batu karangku di depan rumah. Minta maaf karena enggak apa-apa Jibib, enggak apa-apa. Kan saling pengertian gitu. Pengajian aku tutup jalanan, enggak apa-apa Jibib, memang kebaikan. Coba beda yang tidak ku bantu ku lihat ya. Apa ditanam itu dipanen. Sebenarnya tidak ada tetangga jahat, koreksi diri tak masing-masing. Kalau kita bilang iye sama orang, nah balas ki iye. Kalau bilang ki iyo, nah balas ki iyo. Nah itu jaga baik-baik. Jaga baik-baik tetangga. Wallahi apa kata Nabi? Dengarkan Nabi bersabda Bu. Apa sabdanya Nabi? Begitu seringnya malaikat Jibril naik turun menyampaikan kepada saya untuk menghormati tetangga sampai-sampai saya menyangka tetangga berhak dapat warisan. Menyangka begitu pentingnya menghormati tetangga. Apa kata Nabi? Bu? Apa kata Nabi? Kalau masak kasih banyak kuahnya supaya bisa kasih. Nah ini bikin coto, nak kasih banyak kuahnya nak kasih tetangga dagingnya dia. Tak balik gitu. Atau biasa itu ada di kulkas, momi rusak. Bu, itu barongko di kulkas momi rusak daripada rusak lebih baik kasih ni tetangga. Nah sini tempat sampai tetangga iya. Jangan bilang mau pi pandrat nampan usare. Sebelum masuk kulkas pikirkan mami berapa ku makan, berapa sisa. Oh, Pak Bu, paling satu jiku makan barongko sama cucuru itu sudah nih, sisana kasih nih tetangga. Lebih bagus. Pak, Ibu, itu menantu nama makku di rumah, ku bilangi, kalau mau ku marah-marahi, taruh kue di kulkas. Kalau ada kuliah kue di kulkas, ku marah-marahi ku. Kenapa jangan kau jadi orang bodoh. Mau kau makan rezeki lama atau rezeki baru. Kalau nu kasih orang rezeki baru Allah datangkan. Kalau nu simpangi rezeki lama nu makan. Tidak ada sedekah dikurang kecuali ditambah oleh Allah. Betul? Iya. Ada biasa itu orang kalau bawa kue na cokko mi tetanggana. Na cukai lapis na cokko tetanggana. Assalamualaikum. Masuk nih. Malamnya mau pakai palu-palu. Nah pinjam saya ke palu-palu di tetangga. Pak Om pinjam palu-palu tak? Oh iya nak ini hati-hati nak kena ke kue lapis no. Mesti bagi-bagi saya. Barakah Pak barakah. Namo cek dek tapi barakah. Itu penting itu. Nah selanjutnya saya tambah sedikit. Ibu begitu juga dalam bertamu. Nah sekarang saya bahas ketika bertamu.
Bagaimana etika tuan rumah yang baik? Boleh saya bahas sedikit ini? Karena banyak kadang-kadang tuan rumah menyambut tamunya kurang maksimal. Saya boleh lanjut sedikit? Perhatikan yang pertama, etika menghadapi tamu. Ya, antu ajilahu li ijabatih. Wajib segera menjemput tamu. Bersegera, taukid bersegera, rapah-rapah. Langsung. Kalau ada tamu datang, assalamualaikum, waalaikumsalam, pergi kita langsung buka. Jangan bilang, tunggu dulu di, makan nggak? Atau duduk dulu di, ku selesaikan makanku. Enggak, tunda makan. Jangankan makan, baca Quran ditunda gara-gara tamu. Jangan, langsung. Dengar ki, Bo, al-mustajiluna minasyaiton. Pekerjaan tergesa-gesa, pekerjaan setan. Kecuali 3. 1, qadha'iddin, bayar utang. Tergesa-gesa dianjurkan. 2, tazwijul binit idza inja'a rajulun soleh, menikahkan anak perempuan kalau datang laki-laki soleh. 3, liijabatid duyuf, menjamu tamu. Disunnahkan tergesa-gesa. Jelas? Yang kedua, etika menghadapi tamu. Etika menghadapi tamu, antasbira alaih. Wajib sabar menghadapi tamu. Kalau ada tamu tak lama, sabar ki. Karena kalau lama itu nilai positifnya nasuka ki. Tidak mungkin mina buang waktunya lama-lama kecuali tidak nasuka ki. Kecuali nasuka ki. Jelas ya? Ada biasa ibu-ibu menelpon, Habib, berdosa kak kira-kira. Kenapa? Tamuku tadi malam lama pulang, jadi kubacakan ayat kursi. Alhamdulillah cepat mi pulang, dia nak cini setang tamu na. Sabar ki, kalau lama tamu tak. Saya di tabe. Kalau kapan-kapan datang ki di rumahku, tidak ada jam dinding di ruangan tamuku, tidak ada. Jam tidak ada di ruangan tamuku. Kenapa tidak kupasang? Supaya si kasakkan sama tamu. Serius pak. Pernah tamuku pulang 2:30. Serius ini. Loh, tidak main-main pak. Tidak kusuruh pulang, tidak mengantuk kak. Kutahan pak, muka menguap. Setiap muka menguap, sebentar di masuk kak dulu. Menguap ke dalam. Keluar kak lagi. Kutahangi. Kenapa kutahangi? Dengar ki, pernah ada sahabat datang marah-marah sama Nabi. Bukan marah-marah, apa di? Menangis, mengeluh. Nabi, kenapa? Gara-gara tamuku datang, maghrib isya nak datang. Kenapa? Itu tamuku nah halangi kak baca Quran sama sholat sunnah awabin. Saya istiqomah 15 tahun tidak pernah alfah sholat sunnah awabin dan baca Quran. Gara-gara tamuku tak potong nih. Dengar ki jawabannya Nabi. La takhaf wa la tahzan. Jangan kau takut, jangan kau bersedih. Julusuk ma'duyufik annahu afdal min sholati sunnah wa qiraatil Quran. Dudukmu sama tamu setiap detiknya lebih baik daripada baca Quran dan sholat sunnah. Sikasak kami ki. Iya, Pak, tidak mungkin tamu tak mau lama kalau tidak nasuka ki. Ya kan begitu ya? Bu, Ibu, jelas bu ya. Yang ketiga, ini bisa ku tambah sedikit penting ini. Bisa? Allah tas'al maksudad duyuf limaji'i ilal bait. Jangan kitanya tujuannya tamu datang ke rumah. Perhatikan. Jangan kitanya banyak-banyak cerita ku dengar ini. Ibu, itu Tommy heran. Kenapa ibu tidak mau? Kalau tidak bagus ki ceramahku, pahala namo. Tahan saya mulut tak dulu ya. Ayo kendalikan nafsu tak. Sudah mikir lewati puasa. Ayo sebentar gini. Masa kalau nonton sinetron baru bicara, tidak mungkin minat. Tapi karena jangan kau baca bicara nunggu nonton nggak. Kalau ceramah baru macam cerita. Angkalinya jauh sapo. Bu, lanjut. Berikutnya, tidak boleh bertanya sama tamu tujuannya datang ke rumah. Ini akhlak. Habib, bagaimana?
tamu itu ada dua. Tamu, dengarkan. Tamu murni silaturahmi, tamu punya tujuan. Ada dua itu. Murni silaturahmi sama punya tujuan. Bagaimana caranya mengetahui tujuannya? Sabar Ki, bicara sendiri di nanti. Karena rumah tak bukan kantor polisi. Kalau kantor polisi baru Ki masuk bertanya nih Pak polisi, apa perlu tak? Karena pelayanan masyarakat. Kantor lurah baru Ki masuk, apa perlu tak? Masa rumah tak ada tamu duduk, apa perlu tak? Masa mungkin jawab Ki, muka masyarah. Tidak boleh, tidak pantas itu. Saya kalau ada tamu, Assalamualaikum Beb. Pernah ini, di kontrakanku nih, boleh ku cerita? Nah ketuk pintuku, Assalamualaikum Beb. Ku buka mi, Waalaikumsalam. Ustaz tidak tidur Kiki? Tidak Dek, karena ku buka kami pintu. Karena kalau tidur Kak tidak bisa buka pintu. Masuk Ki. Habib Ustaz, ada saya mau sampaikan. Oh ya Dek, gimana kabar? Baik. Tunggu dulu nah, kebetulan goreng ubi istriku itu suka goreng ubi kecil-kecil. Hobiku yang karing-karing, pakai lombok tumis. Kukis keluar kami, masih ditapis minyak keranjang. Maka mikir dulu sama lombok tumis. Nah, ini Fanta, es batu, gelas, tuan sendiri sepuasnya. Kuan mah kami, boy malah kulaku kasih, masuk Kak dulu nah, supaya bebas ki makan. Serius Kak ini, serius Kak. Karena tidak mungkin nih balala kalau ada Kak. Kalau ada Kak nanti begini. Kalau tidak ada Kak. Masuk mak malaku nih kasih. Masuk mak. Keluar Kak. Tinggal sedikit habis sisa. Dalam hatiku belum pik apa masalahnya. Jadi bilang Dek, ku belikan ki gado-gado. Jangan misat kenyam mak. Oh. Iya. Adek, iya. Lanjut nih bicara tak. Habib, sebenarnya saya ini sales kompor. Mau datang survei kompor. Oh iya Dek, boleh. Tapi kayaknya Habib tidak perlu miku survei, bagus di kompor tak. Kenapa ditahu Ki Dek? Karena bagus ki goreng naubita. Berarti bagus di kompor tak. Oh iya Dek, oh iya. Nah bilang istriku, sales kompor jipun apalak muskilamia. Jangan ku begitu. Nggak boleh. Sama. Jelas ya? Berikutnya. Ini, tinggal dua. Boleh? Boleh. Perhatikan. Allah taja'al bakhila ala duyufik. Hendaknya kamu jangan jadi orang pelit terhadap tamumu. Kenapa? Ku sampaikan kini ada 3 sedekah yang paling besar pahalanya. 3 sedekah ini Pak belum pernah Pak dengar lagi pahalanya. Saya tidak bahas amal jariah ya. Saya tidak bahas amal jariah, sedekah. Apa itu? 1, sedekah bulan Ramadan. Pahalanya 700 kali lipat. Sab'ami adifan, 700 kali lipat. Kedua, sedekah sama lil adu, kepada orang yang benci Ki. Kepada orang yang tidak suka Ki. Kepada orang yang kita tidak suka juga. Misalnya ada tetangga tak tidak suka Ki, bersedekah Ki, pahalanya 800 kali lipat. Tojeng ini Pak, supaya menyambung kembali silaturahmi, tapi sawah lagi. Kan biasa itu bilang, jamu kok kasih gitu loh, kurang ngajar Ki. Padahal itu paling besar pahalanya. Jelas, Ibu? Yang ketiga, dengar Ki, yang ketiga, liduyuf alaf difan, 1000 kali lipat kepada tamu. Jadi kalau bersedekah sama tamu 10.000, pahalanya 10 juta. Makanya Bu, kalau layani kita tamu jangan seke. Biasa ada orang itu gayana di Fanta tapi full es batuna. 14 es batuna, Fantana sedikit mami. 5 menit meleleh itu es batua. Nah tanya Kak Habib mungkin tambah Fanta tak? Bilang tidak, ada gula pasir tak, kurang manis Ki. Anjari es air es Ki. Es batu lembe Ki.
Ada tose itu orang kasih tamu nama marimas. Temannya tes istri. Ada itu kalau diminum 2 kali, 4 kali kibato. Kentara gitu marimas. Sisa pasir-pasirnya dibawa. Jangki seke hadapi tamu dermawan ki. Saya kubilangi istriku waktu mau beli kue kemarin. Abah, kue apa ku beli? Pilih kau paling mahal kah, paling enak kah? Kenapa? Kenapa mungkin ragu? 1000 kali lipat pahalanya pasti dikembalikan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang jauh-jauh tinggalkan rumahnya datang ke rumah tak, baru tiba-tiba namakan kue 70.000 1 kilo. Ada itu kue biasa 60.000 1 kilo, kalau dimakan ina dengar KRT tak. Ibu, kalau mungkin lihat kue murah atau kue mahal, lihat kita mutak kalau pulang pamitan. Kalau pamitan pulang nggak dulu di minta maaf nih, daki gigi dilangi-langi nah. Injo teriguna mentegana daki gigi dilangi-langi nah, kue murah injo. Kalau pulang nggak dulu di minta maaf kadi. Pulang tidak sikat gigi langi-langi nah sikat. Ini medik anak kikir galam pakai jambatan. Tapi bukan orang BTP tidak ada begitu. Baik semua dermawan. Terakhir, Bu. terakhir. Boleh terakhir? Ini terakhir. Dengar Ki. Ini ada diskriminatifnya nih terakhir. Alla tufarriqu bainal agniya wal masakin. Jangan beda-bedakan tamu orang kaya sama orang miskin. Biasa, Bu. Nah bilangi anak, nah kalau ada orang kaya nu lihat naik mobil, nu toki orang kaya, kasih keluar kini tapi ya, barongkoa, bulu pecaka, sama kue nastar kana. Tapi kalau orang miskin gina, ini mau gabinga sama jagung goreng. Nah cini jangan tamu, nah napakan dari jagung. Iya, Bu. Pernah kak datang di rumahnya orang 2 ruangan tamu nah, dengar Ki, 2 ruangan tamu nah, ruangan tamu kecil, ruangan tamu besar. Ruangan tamu besar itu ada kursi yang ada burung di belakang itu. Garuda. Ada itu kalau bergerak kina pitok Ki. Saya kodon nak kasih duduk kak di ruangan tamu kecil. Sama ma istriku datang bertamu mak, nak kasih kak kayaknya DHT itu waktu merah. Minum mak kue biasa. Begitu datangi salah satu pengusaha tambang nikel tinggal di Hertasning. Assalamualaikum. Nak kenal kak, ku kenal Tongi. Waalaikumsalam. Habib kebetulan datang. Nah panggil itu duduk di kursi besar. Ngerti Ki? Saya nak suruh pindah. Habib pindah ke di sini, tuan rumah nah. Bilang tidak, tak kalah di sini mak. Si kasakan Ki. Pokok nak ku bagi 2 kok. Mondar mandir kok sambalu. Pokok nah di sini Ki si janjang Ki. Apa masih mogok. Sumpai pambat kita pindah nusuru ke di situ. Nah ulama ini ulama warasatul anbiya, warisan para nabi. Kurang ajaran nah. Sikasaka nggak? Akhirnya apa yang loh, sumpah ini cara ini, tapi tidak kusebut namanya nah. Karena kalau kusebut namanya kode etik. Tidak boleh. Apa yang terjadi itu pengusaha tambang nikel kap pindah di saya. Dalam hatiku nucini ini. Apa masih mau kok? Dengar Ki baik-baik. Man tawadha'a ala ginahu. Siapa yang tunduk sama orang karena hartanya, karena kekayaannya, faqad dhahabat thulutsadini. 2/3 agamanya dicabut oleh Allah. Tidak bisa. Wa man tawadha'a 'alal ulama faka'annahu akraman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang hormat kepada ulama, tunduk kepada ulama, berarti dia menghormati Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu. Ibu, keluar ki minuman warna hijau di marjan. Nah tawari kak masih mau Ki bilang tidak usah. Masih ada. Dalam hatiku sumpah nak di hati nusaria nggak? Allah Karim.
Itu toples kah di ruangan tamu besar kan, angkat di tempat kecil ke situ. Bilang istriku, 3 kali nak pukul helmku. Abah jam mikir datang di situ lagi, abah jam mikir datang. Marah-marah istriku menangis. Jam mikir lagi datang di situ, bilang, dek insya Allah sampai mati tidak mau datang. Kecuali nak undang kata takziah datang ya. Karena mati itu. Kan apa aku bilang, sampai mati kan mati nih. Ya Allah, Pak, perasaannya orang miskin itu sensitif, nggak boleh. Karena banyak orang itu orang kaya, dia ngaji, menriki asik, dia ngaji. Orang kaya, situ mikir Pak, dekatnya sendal kah? Nggak bisa. Orang kaya di depan ki duduk, orang miskin, situ gini. Hati-hati Pak, ini kembali persis zamannya jahiliyah. Orang kaya didewakan, orang miskin diperbudak. Tidak boleh, Islam tidak begitu. Islam itu idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan muajjalah. Nabi kalau diundang sama orang miskin lebih dulu datang daripada diundang orang kaya. Sallallahu alaihi Muhammad. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Ya. Saya mohon maaf jika kurang sopan atau kasar atau berlebihan dalam ceramah. Tapi niatku karena Allah. Betul? Mari kita tutup acara ini. Mudah-mudahan acara ini dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Doa. Siapa yang doa? Atau ada? Al-akhir. Akhir. Ya, saya tutup ya. Nanti bagi tugas doanya ya. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.